Karena ada permintaan untuk mengakses, silakan perwakilan kelas 7A. Angkat harus ada 2. 7B, 7C, 7D, E, F, G, H. 8A, B, C, D, E, F, G, cuma 1. Ketua atau pakainya kamu? Ketua mana? Oke, 8A, 9A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 18 Malang, Bapak Muhammad Amrozi Hamidi SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMP Negeri 18 Malang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Kegiatan inti akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, setiap pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan mengambil 1 pertanyaan. Sesi kedua, setiap pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mengambil 1 pertanyaan. Setelah menjawab, pasangan calon lain boleh memberi tanggapan atau sanggahan. Sesi ketiga, setiap pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan menerima pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri dan audiens yang lain. Sebelum memasuki debat sesi pertama, akan saya bacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dan para hadirin dilarang melakukan keributan. Jika terjadi keributan, moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkan. Yang ketiga, setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS diberi waktu 3 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Dilarang menghina atau menjatuhkan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang lain. Pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS menggunakan bahasa yang sopan dalam menjawab pertanyaan, dan seluruh peserta debat mematuhi peraturan yang tercantum. Bisa dipahami? Kita mulai debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 sesi pertama.
Setiap pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS akan mendapat 1 pertanyaan dari pertanyaan yang diambil. Giliran pertama, silakan pasangan calon nomor 1 untuk mengambil 1 pertanyaan, kemudian diberikan ke saya untuk saya bacakan. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1. Apa peran OSIS ketika terdapat tindakan pembulian atau kekerasan antar siswa di sekolah? Bisa dipahami pertanyaannya atau mau diulang? Bisa. Oke. 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi mungkin untuk kita dari OSIS itu mungkin untuk cara yang pertama kita untuk mencegah pembulian di sekolah, kita mengadakan seperti sosialisasi anti bullying. Jadi pada program itu nanti mungkin seluruh siswa itu akan mendapat edukasi dari OSIS tentang bahayanya dari efek orang yang dibully atau seputar bullying yang ada di sekolah. Lalu selain itu kita akan membuat video edukasi agar siswa-siswi SMP Negeri 18 Malang dapat edukasi tentang bullying atau kasus bullying yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pasangan calon nomor 1. Silakan bisa duduk kembali. Untuk giliran kedua, pasangan calon nomor urut 2, silakan mengambil pertanyaan di kotak depan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan sila kelima Pancasila di sekolah? Berikan contohnya. Bisa dipahami? 3 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Jadi untuk pertanyaannya yang mengenai penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin di sekolah ini bisa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan menghargai hak setiap individu. Lalu setiap siswa harus diberikan hak yang sama dengan dalam pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun suku. Seperti contoh, memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa atau penghargaan berdasarkan prestasi. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor 3 untuk bisa mengambil pertanyaan.
Pertanyaannya, jika kalian mendapat kesempatan untuk mengajukan peraturan di buku tatip, peraturan apa yang akan kalian usulkan atau hapuskan? Sekali lagi, jika kalian mendapat kesempatan untuk mengajukan peraturan di buku tatip, peraturan apa yang akan kalian usulkan atau hapuskan? Bisa dipahami? Oke, 3 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, untuk pertanyaan tersebut, peraturan yang akan saya usulkan adalah pemberantasan tindak bullying yang terjadi di sekolah ini secara bersih. Karena tindak bullying yang terjadi di sekolah ini masih banyak terjadi, dan hal tersebut kadang tidak disadari oleh pelaku. Contoh bullying yang masih sering ada di sekolah ini adalah bullying melalui perkataan, yaitu verbal, yang biasanya berupa memanggil nama orang tua secara langsung atau menyebut nama orang lain dengan nama hewan. Hal tersebut merupakan salah satu tindak yang menurut kami kurang baik dan kurang pantas untuk dilakukan seorang pelajar dan seorang siswa. Lalu, tindak bullying yang masih ada di sekolah ini adalah tindak bullying terhadap siswa-siswa inklusi. Mereka yang memiliki kekurangan dalam kegiatan pendidikan masih sering dibully oleh para siswa-siswa yang masih lebih normal daripada mereka. Mereka masih sering mendapatkan tindak pemukulan pada beberapa area tubuh ataupun pembulian secara verbal juga. Hal tersebut akan saya usahakan untuk menjadi salah satu peraturan dan tindakan tegas dari pihak sekolah untuk memberantas tindak bullying. Lalu, untuk peraturan yang akan saya hapuskan adalah peraturan secara bersih untuk penggunaan sampah plastik. Ini karena seperti yang kita tahu bahwa sampah plastik di sekolah ini itu dilarang, sangat dilarang. Menurut saya hal tersebut tidak salah, tapi dengan adanya tindakan melarang hal tersebut, bukannya para siswa malah mematuhi aturan tersebut, tapi para siswa justru malah banyak yang melanggar. Menurut saya, lebih baik dari pihak sekolah melakukan kegiatan untuk mengurangi dan mengedukasi bagaimana cara mengolah sampah daripada harus mengurangi sampah plastik secara 100%. Baik, beri tepuk tangan untuk 3 pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 sesi kedua. Pada sesi ini, setiap pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mengambil 1 pertanyaan. Setelah menjawab, pasangan calon lain boleh memberi tanggapan atau sanggahan. Bisa dipahami? Kita mulai dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS urutan nomor 1. Silakan mengambil pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian terhadap siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib dan bagaimana peran OSIS mengurangi fenomena tersebut? Saya ulangi, bagaimana pendapat kalian terhadap siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib dan bagaimana peran OSIS mengurangi fenomena tersebut? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa? 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi di sini biasanya siswa yang sering melanggar tata tertib itu menunjukkan adanya masalah
dalam pemahaman aturan yang disebabkan oleh lingkungan dan pengaruh teman. Untuk mengurangi fenomena ini, peran OSIS sangat penting dalam memberikan contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan program-program edukasi pentingnya disiplin agar siswa tidak melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Program edukasi ini bisa berupa video atau menyampaikan secara langsung kepada siswa dan siswi SMP Negeri 18 Malang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 2 dan 3, ada yang ingin memberi tanggapan? Pasangan nomor urut 2 mungkin? Silakan. Izin untuk bertanya, tadi kan ada dengan cara bikin video edukasi ya tadi. Nah, tapi itu biasanya tuh anak-anak itu cuma kayak ngeliat aja, terus kayak nggak dilakukan gitu. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Silakan, bisa langsung dijawab. Siap, terima kasih atas pertanyaannya dan izin menjawab. Jadi kalau misal kita sudah membuat video edukasi dan mereka tidak tercontoh seperti itu ya, jadi mungkin dari kita akan mempertegas atau untuk sebelum kita memposting video atau membuat video edukasi, kita akan membuat program seperti sosialisasi tentang tata tertib siswa. Nah, nanti di situ kita akan membagikan atau menyiarkan secara langsung video edukasi kita. Siap, terima kasih. Ada tanggapan lagi dari pasangan calon nomor 2? Silakan. Siap, izin bertanya. Sebelumnya untuk edukasi itu apa berupa seminar atau lainnya mungkin? Siap, izin menjawab. Untuk edukasi itu mungkin seperti seminar, seperti sosialisasi yang diadakan di aula. Jika tidak di aula, mungkin di lapangan pada saat hari-hari tertentu. Siap, terima kasih. Akan tetapi biasanya kan seminar itu kalau menurut teman-teman saya ya, itu tergolong mungkin bisa disebabkan kayak bosan atau gimana gitu tuh cara bagaimana supaya mereka tertarik itu gimana? Siap, izin menjawab. Yang pasti dari kita akan membuat penjelasan itu yang menarik dengan berupa video atau poster dan gambar. Jadi para peserta sosialisasi itu bisa dapat lebih tertarik, mereka lebih memperhatikan tentang materi yang kita sampaikan terhadap mereka. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2 atas pertanyaannya. Lanjut pasangan calon nomor urut 3, kalau ada sanggahan atau tanggapan. Baik, dari pertanyaan yang sebelumnya, izinkan saya untuk bertanya. Berdasarkan pertanyaan, saya memiliki pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan tadi, pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara OSIS mengetahui siswa-siswa yang termasuk sering melakukan pelanggaran, karena hal tersebut mungkin sangat sulit untuk diketahui dari 3 angkatan yang berjumlah sekitar 800 siswa untuk mengetahui siswa mana saja yang melakukan pelanggaran tata tertib dan bagaimana cara memberantasnya. Siap, izin menjawab. Jadi untuk mengetahui siswa-siswa yang tidak tertib terhadap sekolah, mungkin dari kami, dari OSIS, apalagi kita setelah ini, jadi kita mungkin dapat dekat dengan guru. Nah, itu dapat kita pertanyakan dengan guru. Jadi kita lebih banyak tahu siswa-siswa yang istilahnya itu nakal atau kurang tertib. Nah, jadi untuk cara tersebut mungkin kita untuk mengadakan sosialisasi itu kita tidak mengedukasi siswa-siswa yang nakal saja, tetapi semua.
gitu. Jadi bukan hanya siswa yang nakal lalu kita kasih edukasi khusus, itu bukan. Jadi tujuannya kita membuat edukasi seperti video, sosialisasi atau poster itu tujuannya untuk semua siswa. Jadi siswa itu dapat mencegah untuk melanggar tata tertib. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 1 silakan duduk kembali. Oke, perlu diperhatikan ketika satu calon menjawab pertanyaan dari kotak di sana, pasangan calon yang lain memberi tanggapan atau sanggahan, bukan pertanyaan. Sanggahan atau tanggapan. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS urutan 2 untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana strategi kalian agar siswa bijak menggunakan HP di sekolah? Saya ulangi, bagaimana strategi kalian agar siswa bijak menggunakan HP di sekolah? 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Sebelumnya izinkan saya menjawab. Jadi kalau dari saya itu dikasih peraturan kayak kita tuh boleh memegang HP itu di waktu pembelajaran saja. Nah, kalau misalnya di waktu tidak pembelajaran itu HP harus dikumpulkan kecuali emang disuruh sama guru. Tapi kalau misalnya emang ada siswa yang sengaja membawa HP, itu jadi di setiap kelas itu harus ada yang mengkoordinir kayak HP-nya tuh harus sudah terkumpulkan. Nah, jadi di sini tuh siswa juga harus bisa bekerjasama dengan guru. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngumpulin, itu kita harus segera bilang gitu ke gurunya. Jadi kita mau nggak mau, kalau misalnya kita diancam sama teman, itu juga kita harus berani bilang ke guru. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 3, jika ingin menyampaikan sanggahan atau tanggapan, silakan. Siap, izin menyampaikan tanggapan kami mengenai strategi agar siswa bijak menggunakan HP. Mengapa tidak membuat video edukasi atau mengadakan sosialisasi tentang bijak menggunakan HP? Terima kasih. Mohon maaf, itu tanggapan atau pertanyaan? Siap, tanggapan. Saran. Oke, baik. Bagaimana pasangan calon nomor urut 2 atas saran dari pasangan calon nomor urut 1? Oke, sebelumnya izin menjawab. Saran dari paslon 1 akan saya terima dan akan saya ubah tadi. Tapi kalau menurut saya kayak diadakan tadi sosialisasi itu mereka cenderung cuma kayak buat sekali doang kayak dengerin terus abis itu udah kayak nggak bakal diingat lagi di otak mereka. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1, silakan duduk kembali. Untuk pasangan calon nomor urut 3, jika ingin menyampaikan tanggapan atau sanggahan. Baik, untuk tanggapan dari saya beserta saran dari saya adalah mengapa untuk sosialisasi mengenai HP ini tidak boleh tidak diberlakukan saja siswa boleh menggunakan HP-nya setiap saat asal masih dengan batas wajar, seperti contohnya tidak live Instagram atau TikTok pada saat jam pelajaran, daripada harus mengumpulkan HP-nya pada saat istirahat, karena bisa saja pada saat istirahat ada WhatsApp dari orang tua atau pesan dari orang tua untuk mengantarkan barangnya.
Terima kasih. Baik, bagaimana pasangan calon nomor 2 bisa diterima? Ya, sebelumnya terima kasih atas saran dan juga tanggapannya. Tapi menurut saya, ya karena remaja itu mungkin cenderung dengan kenakalan ya, mungkin benar mungkin ya bisa boleh lihat HP, tapi kita nggak pernah tahu apakah dia itu tidak bermain sosmed atau tidak bermain game. Kita tidak tahu apakah dia benar-benar mengikuti aturan yang ada atau mungkin dia bisa mengikuti aturan tersebut. Jadi ya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 3 dan 2 bisa kembali duduk. Selanjutnya, untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS urutan 3, silakan mengambil satu pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan siswa untuk menjawab tantangan dari penyalahgunaan sosial media? Saya ulangi, apa yang harus dipersiapkan siswa untuk menjawab tantangan dari penyalahgunaan sosial media? Bisa dipahami pertanyaannya? 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi soalnya tadi kan apa yang harus dipersiapkan siswa untuk menjawab tantangan dari penyalahgunaan sosial media. Jadi kalau menurut saya itu jadi nanti itu siswa bisa disuruh untuk Baik, izin melanjutkan. Jadi menurut kami, apa yang harus dipersiapkan siswa untuk menjawab tantangan dari penyalahgunaan media sosial adalah kebijakan dan kecakapan siswa dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Lalu, kami juga akan mengedukasi kepada setiap siswa dan mengarahkan setiap siswa untuk menggunakan media sosial menjadi media yang lebih bermanfaat. Contohnya, dapat untuk mempublikasikan hasil kreasi siswa atau untuk menjadikan media sosial sebagai penguploadan video-video edukasi. Video-video tersebut dibuat oleh siswa-siswa sendiri agar siswa juga paham mengenai apa itu media sosial serta bagaimana caranya memilah antara pengaruh media sosial yang baik juga pengaruh media sosial yang buruk. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2, jika ingin memberi tanggapan atau sanggahan, dipersilakan. Ya, izin memberi saran ya. Jadi tadi itu saya dengar dengan membuat video edukasi yang dibuat oleh siswa-siswa. Mungkin saran saya dari kita, dari OSIS, sebenarnya kita juga harus membuat video edukasi tersebut, karena kita itu OSIS, kita sebagai contoh, kita sebagai teladan. Karena jika terutama kita ya yang membuat video edukasi, kita itu bisa lebih dilihat, kita bisa lebih dicontoh oleh siswa. Ya, jadi mungkin saran saya itu untuk OSIS-OSISnya juga ikut membuat video edukasi. Terima kasih. Bagaimana pasangan calon nomor urut 3? Baik, mengapa kok yang membuat video edukasi harus siswa? Tadi kurang lebih sarannya seperti itu. Karena menurut saya jika yang membuat video edukasi adalah OSIS sendiri, itu kurang berbaur dan memeluk para siswa. Jika kita membuat video edukasi, kita yang OSIS membuat video edukasi, siswa memiliki pemikiran seperti, oh ya udahlah, kan emang tugasnya OSIS gitu. Tapi kalau misalkan kita mengajak para siswa
untuk membuat video edukasi itu lebih meningkatkan ketertarikan siswa, juga meningkatkan kemahiran siswa dalam pengeditan video, lalu penguploadan di media sosial, dan pencegahan privasi pada media sosial. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 3, dan untuk pasangan calon nomor urut 1 silakan kembali duduk. Untuk pasangan calon nomor urut 2, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, sudah cukup. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kita pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, selanjutnya adalah sesi terakhir debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Pada sesi ini, pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menerima pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan audiens. Jadi nanti Bapak Ibu Dewan Juri satu orang memberi pertanyaan ke satu pasangan. Saya persilakan. Siapa Bapak Ibu Guru Dewan Juri yang mau memberi pertanyaan? Kepada Bapak Aziz Kubaidi, disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semua paslon 1 dan paslon 3. Pertanyaan saya yang terkini yaitu tentang anak muda. Terinspirasi oleh namanya Greta. Greta itu seorang wanita asal Norwegia. Dia posisi sekarang dia kelas 3 SMP. Kalau di Norwegia itu 3 SMP, di sana 3 apa ya? Memang orangnya besar, jadi orang-orang barat itu tinggi-tinggi. Jadi walaupun tinggi dia masih usia umur muda dan 3 SMP. Terinspirasi dari Greta itu salah satu anak muda yang berjuang bisa sampai berbicara ke Dewan PBB. Ya, dia luar biasa memang perjuangannya dia, walaupun anak muda tapi dia bisa berbicara di depan Dewan PBB. Jadi di depan para petinggi-petinggi ya, presiden-presiden sedunia. Dia membicarakan tentang hak anak. Ya, dia membicarakan tentang hak anak, bagaimana hak anak itu belum terakomodasi di Dewan PBB, sehingga akhirnya Dewan PBB bisa mencetuskan tentang 4 hak anak. Salah satunya di sini yaitu hak perlindungan. Nah, dari cerita Greta ini terinspirasi bagaimana, ini pertanyaan siapa ya saya? Ke paslon nomor 3 dulu ya. Nah, itu terinspirasi bagaimana masa kini sekarang diikuti oleh para pemuda-pemuda bahkan selebriti tentang isu climate change. Nah, apa yang kamu ketahui tentang climate change sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pasangan calon nomor 3, 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aziz atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya tadi adalah mengenai apa tanggapan kamu, apa sejauh mana pemahaman kamu mengenai hak anak. Jadi menurut saya sendiri hak anak itu terdiri dari berbagai macam. Salah satunya yaitu hak dari perlindungan sendiri yang tadi Bapak sebutkan. Jadi hak perlindungan anak, saya cukup setuju hak perlindungan anak di lingkungan masyarakat masa kini itu masih kurang terjamin. Jadi menurut saya kita dari pihak sekolah, terutama pihak OSIS, dapat membantu dengan mengadakan program dan edukasi mengenai hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak pada masa kini. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak masalah-masalah terutama pada usia remaja yang tidak bisa diselesaikan oleh masalah
dan hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan pada salah satu anak ataupun anak yang terlibat dalam suatu masalah tersebut. Nah, peran kita sebagai OSIS juga Bapak Ibu guru dapat membimbing dan membantu para siswa untuk menyelesaikan masalah itu dengan lebih tenang dan lebih kritis. Terima kasih atas jawabannya. Pasangan calon nomor 3 silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu guru dewan juri yang mau memberikan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 atau 2. Monggo Bapak Ibu. Oke, terima kasih waktunya. Ini saya ke pasangan nomor berapa, Bu? Monggo sak kersa dengan. Oke, karena saya di tengah berarti lurus ke depan ya. Yang kedua, kita melihat di sekolah kita ya, bahwa di dunia anak-anak atau remaja kita melihat beberapa fenomena ya. Dan yang paling gencar, yang paling kita lihat dan sering kita melihatnya, tidak menutup mata ya, bahwa ada yang namanya dua jenis manusia ya, laki-laki dan perempuan. Nah, dengan hadirnya dua jenis manusia ini, kita sebagai manusia memiliki rasa kagum, rasa suka, dan rasa-rasa yang lainnya. Ketika kita tidak bisa memanage perasaan kita, atau kita ingin menyalurkan perasaan kita, yang terjadi adalah terjadinya tali atau hubungan antara manusia dari dua jenis tadi. Nah, sekarang melihat di sekolah kita banyak sekali anak-anak yang memiliki hubungan tersebut ya, hubungan spesial utamanya ya, tidak hanya sebatas teman, tapi lebih daripada teman. Melihat hal ini, bagaimana peran dari OSIS terhadap anak-anak atau teman-temannya yang memiliki hubungan khusus, bisa dibilang dalam tanda kutip pacaran. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 2. 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Sebelumnya terima kasih Kak Pulung atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi kalau menurut saya pacaran itu emang sekarang itu dibilang hal yang wajar di kalangan remaja, apalagi mereka lagi di masa pertumbuhan yang di remaja gitu ya. Nah kalau buat saya itu selagi mereka tahu batas itu masih gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau buat guru mungkin tidak dulu. Jadi kalau buat saya itu, jadi OSIS itu akan bekerja sama dengan guru. Jadi kita akan mengamati siswa-siswa gitu, anak yang pacaran itu yang mana gitu. Nah nanti baru kita kayak bilang gitu ke guru. Nah biar gurunya itu bilang juga ke anaknya gitu, kayak hal-hal batas-batasan untuk mereka berhubungan satu sama lain seperti itu. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, pertanyaan terakhir untuk pasangan calon nomor urut 1. Monggo Pak Pres. Baik, untuk pasangan nomor urut 1, dari tadi saya menyampaikan berkaitan dengan video, berkaitan dengan sosialisasi dan lain-lain. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, terutama di bidang AI, Artificial Intelligence, ya, kecerdasan buatan ini, kan, ada kemungkinan nanti kedepannya perusahaan-perusahaan besar itu akan mengembangkan sebuah robot yang bisa menggantikan kerja manusia atau kerja di bidang yang lain juga ya. Nah, apa yang perlu disiapkan kita sebagai manusia agar bisa potensi yang ada pada diri kita itu tidak disamakan dengan robot, atau dalam hal lain apa yang nilai tukar kita yang bisa
kita tunjukkan bahwa kita itu tidak bisa digantikan oleh robot. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1. 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Siap, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya bisa menjawab. Jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana agar manusia tidak disalahkan oleh robot ya, atau AI. Jadi mungkin menurut saya atau dari saya itu yang pertama kita dari manusia itu sendiri kita jangan terlalu mengandalkan robot, mengandalkan AI. Karena kita sebagai manusia kita memiliki pikiran yang tidak ada batasnya, yang bisa dibilang kita masih bisa berkembang daripada robot. Karena robot atau AI menurut saya itu juga memiliki batasan Pak. Ya, jadi bagaimana agar manusia tidak bisa makan oleh robot? Yang pertama itu mungkin dengan manusia mengembangkan pemikirannya dan mengembangkan pemikiran dan inovasi untuk kedepannya itu jauh lebih berkembang gitu Pak. Jadi agar tidak sama dengan AI atau robot-robot yang akan datang di masa depan nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan kembali duduk. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan dari audiens atau anak-anak semua. Silakan, saya batasi 3 pertanyaan. Masing-masing pasangan calon mendapat 1 pertanyaan. Silakan. Mungkin dari kelas 7 1 orang, kelas 8 1 orang, kelas 9 1 orang. Silakan. Angkat tangan dulu yang mau. Silakan. Oke, silakan. Memperkenalkan diri dulu, dari kelas mana dan akan mengajukan pertanyaan untuk pasangan calon berapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Batansa dari kelas 9C. Saya mau bertanya untuk paslon nomor 3. Tadi saat sesi debat, saya dengar-dengar kalian mau menghapus untuk peraturan plastik di sekolah ini ya. Itu untuk pastinya berbahaya untuk lingkungan di sekolah ini. Caranya kalian untuk menghapus peraturan masuk ke sekolah ini dan menghindari bahaya dari plastik itu bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan langsung dijawab pasangan calon nomor 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Izinkan saya menjawab. Jadi, pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara kita mengurangi dampak dari plastik yang berbahaya, tapi masih menggunakan barang-barang berbahan plastik tersebut. Jadi, untuk cara dari saya adalah barang-barang plastik tersebut dapat didaur ulang menjadi suatu kerajinan yang lebih bermanfaat. Contohnya dengan membuat pot bunga dari botol bekas ataupun hal-hal lainnya. Hal tersebut dapat mengurangi dampak sampah plastik yang berbahaya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk para siswa menggunakan barang-barang berbahan plastik. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Untuk yang lain, ada yang mau memberi pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 atau 2? Silakan. Silakan memperkenalkan diri dan akan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganesha Nugraha dari kelas 9G, izin memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Paslon 2 tadi sudah menjelaskan di argumennya bahwa dia cenderung tidak setuju jika ada pacaran di sekolah, dan juga tadi paslon 2 juga sudah menjelaskan
kalau dia akan bekerja sama dengan guru untuk mengatasi pacaran di lingkungan sekolah. Nah, tapi menurut saya masih gantung atau kurang, maksudnya belum dijabarkan untuk program kerjanya seperti apa. Rincinya kan bekerja sama dengan guru itu banyak, bentuknya bisa banyak, dan apakah ada inovasi dari paslon 2 supaya tidak menuntut hanya pemeriksaan atau gimana atau kualitatif, mungkin ada inovasi seperti itu. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk memberikan jawaban. 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Sebelumnya terima kasih Kak Gani atas pertanyaannya tadi. Izin meluruskan, tadi itu saya bilangnya bukan tidak boleh, tapi boleh, tapi lebih baik itu tidak, gitu ya Kak. Nah, kalau program kerjanya itu saya lebih ke berkolaborasi dengan guru BK, karena kalau pacaran gitu kan biasanya dengan guru BK ya. Dan kalau menurut saya itu kalau siswa semakin dilarang untuk pacaran, mereka akan semakin berani mencoba dan akan melakukan hal-hal yang tidak bisa mungkin ya. Dan juga siswa ini biasanya kan kayak guru itu, siswa ini cerita ke guru, tapi kan guru belum tentu dijamin aman. Siapa tahu guru bisa cerita ke guru lain seperti itu. Nah, jadi siswa ini juga harus berani untuk cerita ke orang tua sendiri. Jadi kayak orang tua juga harus mensupport kita, bukan melarang seperti itu. Sudah cukup? Terima kasih untuk pasangan calon nomor 2. Satu lagi pertanyaan dari audiens, silakan Naila Rami. Silakan. Ditujukan untuk pasangan calon nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramnafisa dari kelas 8B. Izin bertanya kepada paslon 1, apa kelebihan program kerja yang dapat memajukan sekolah dan meyakinkan kami untuk memilih kalian menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 1 untuk memberikan jawaban. 5 menit waktu menjawab dimulai dari sekarang. Siap izin menjawab. Kajian ditanyakan visi misi program kerja. Siap izin menjawab. Jadi mungkin program kerja yang perkumpulan dari kita itu kita mengadakan bazar di sekolah. Jadi itu bazar tersebut kita kayak memamerkan atau menjual barang-barang hasil dari siswa. Jadi tujuan dari bazar tersebut kita dapat mengajukan tentang di bidang kewirausahaan sekolah, lalu kita dapat menyebarluaskan atau kita dapat orang-orang itu tahu kalau hasil karya siswa itu gini. Jadi semua siswa kita lebih banyak tahu tentang hasil karya dari siswa-siswa tertentu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 1. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2 dan nomor 2. 3 sesi debat telah kita lalui. Sebelum acara saya tutup, silakan masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk memberikan closing statement. Dimulai dari pasangan calon nomor 1, kemudian 2 dan 3. Silakan. Siap izin menjawab. Jadi mungkin dari kami dari paslon 1 untuk selama kita berada di
itu kami itu mungkin sedikit deg-degan, terus juga sedikit tekan gitu waktu menjawab pertanyaan. Tapi itu semua dapat kita netralisir atau kita singkirkan, karena kita juga sebelumnya kita juga sudah mempersiapkannya dengan matang, kita juga sudah mencari jawaban yang benar. Lalu kita juga sudah mempersiapkan misi program yang memang itu cocok untuk atau kayak mendukung gitu untuk sekolah. Jadi mungkin pesan dari saya itu deg-degan. Oke, di sini ada pantun dari paslon nomor urut 1. Kayu lengkung di atas batu. Cakep. Batu halus masa ratu. Cakep. Ayo dukung nomor 1, pilihan bagus paling bermutu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor 1 bisa kembali duduk. Lanjut untuk closing statement dari pasangan calon nomor 2. Baik, mungkin selama debat tadi, mungkin kami berdua merasa bahwasannya ini tuh kami tuh awalnya mungkin kayak deg-degan gitu, tapi kami juga di saat yang bersamaan kita juga merasa semangat, terus juga jadi apa ya? Jadi bisa mengerti kalau sebenarnya pertanyaan ini tuh jawabannya itu bisa begini, mungkin solusi-solusinya seperti itu. Ini saya ada pantun sedikit. Beli ketupat kawan makan. Cakep. Selamat hari Selasa buat kamu yang pilih 02. Terima kasih pasangan calon nomor 2. Silakan pasangan calon nomor 3 untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Nanda sebelumnya. Jadi berdasarkan debat yang telah berlangsung dari awal tadi, pesan dari saya dan closing statement dari saya adalah kita semua di sini adalah seseorang yang sama, seorang siswa. Balasan kita di sini adalah siswa. Jadi menurut saya siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi calon menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di periode 2024 dan 2025 itu merupakan pilihan yang mutlak dari kalian, dan saya harap pilihan dari kalian para siswa itu merupakan pilihan terbaik dan tepat menurut kalian. Serta saya mohon untuk seluruh paslon jaga kepercayaan para siswa yang telah diberikan kepada kalian, ataupun nantinya jika ada salah satu yang terpilih dari kita, mohon untuk tidak hanya memberikan janji saja terhadap seluruh program kerja serta visi-misi yang telah kalian jabarkan sebelumnya. Baik, untuk itu akan kami tutup dengan jargon kami. Semangat kami kira-kira nomor urut 3 Maju Jaya. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semua, kegiatan debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 telah usai. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Dewan Juri, 3 pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan hadirin semua yang telah mengikuti kegiatan debat dengan sangat baik dan tertib. Untuk anak-anak semua, setelah mengikuti debat hari ini, harapannya kalian bisa menceritakan
atau berbagi informasi kepada teman-teman kalian yang lain, supaya saat kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS hari Kamis nanti, teman-teman kalian sudah punya gambaran siapa yang akan menjadi pilihan mereka. Bisa dipahami ya? Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata selama kegiatan debat ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.